Halo, selamat pagi. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Yuliana Anawa, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia dari IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini, kita akan belajar teks berita. Pada KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca, dan KD 4.2 menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Tujuan pembelajaran yang akan dibahas: yang pertama, menelaah struktur teks berita; kedua, menelaah kebahasaan teks berita; ketiga, membuat kerangka teks berita; dan yang keempat, menyajikan teks berita secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kebahasaan teks berita. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apakah kalian masih ingat apa itu teks berita, unsur-unsur dalam teks berita, dan ciri-ciri teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi suatu peristiwa atau kejadian yang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Teks berita biasanya dipublikasikan di media cetak maupun non-cetak. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur berita atau lebih dikenal dengan rumus 5W tambah 1H, atau dalam pembelajaran bahasa Indonesia lebih dikenal dengan sebutan adik Simba. Berikut ini definisi unsur-unsur teks berita. Yang pertama, unsur apa, yaitu untuk menanyakan kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Yang kedua, unsur di mana, yaitu untuk menanyakan di mana tempat kejadian. Yang ketiga, unsur kapan, yaitu untuk menanyakan kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat, unsur siapa, yaitu untuk menanyakan siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang kelima, unsur mengapa, yaitu untuk menanyakan alasan dan sebab akibat dari suatu peristiwa. Dan yang keenam, unsur bagaimana, yaitu untuk menanyakan proses terjadinya peristiwa. Selanjutnya, ciri-ciri teks berita. Yang pertama, aktual, yaitu selalu berusaha menyajikan informasi yang terbaru. Kedua, objektif, yaitu menyajikan berita tidak memihak ke siapapun. Untuk itu, berita yang disajikan senantiasa memuat fakta. Ketiga, menarik, itu peristiwa yang disajikan enaknya menarik dan menggugah minat khalayak untuk membacanya. Dan yang keempat, publikasi, yaitu laporan yang disajikan ditujukan untuk umum. Untuk itu, isi harus mudah dipahami oleh masyarakat luas. Nah, sekarang kita masuk pada struktur teks berita. Berita juga mempunyai struktur sama seperti manusia memiliki struktur. Struktur berita ini terdiri dari kepala, tubuh, dan ekor. Pada struktur teks berita disusun dengan piramida terbalik. Mengapa? Karena pada bagian paling atas merupakan informasi terpenting, dan semakin ke bawah informasi yang disampaikan cenderung tidak penting. Nah, berikut ini contoh struktur teks berita. Nah, pada bagian kepala mengandung unsur-unsur teks berita atau adik Simba. Pada bagian tubuh berita merupakan informasi pendukung, sementara pada bagian ekor berita merupakan informasi tambahan, kesimpulan, dan saran.
Selanjutnya kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita terdiri dari 6 bagian, yaitu menggunakan bahasa baku, menggunakan kalimat langsung, menggunakan konjungsi bahwa, menggunakan konjungsi temporal atau kronologis, menggunakan kata kerja mental, dan menggunakan keterangan waktu. Berikut penjelasan dari setiap kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, menggunakan bahasa baku, yaitu ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Hal ini untuk menjembatani penggunaan bahasa di banyak kalangan, sebab bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum ketimbang bahasa yang populer atau kedaerahan akan dihindari oleh media nasional. Contohnya antre, apotek, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung, yaitu kalimat yang menirukan apa yang disampaikan secara langsung. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik dan disertai keterangan penyerta. Penggunaan kalimat langsung berhubungan dengan pengutipan pertanyaan-pertanyaan dari narasumber. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa yaitu berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, sejumlah staf presiden mengatakan bahwa Presiden RI sudah pulang dari luar kota. Keempat, menggunakan konjungsi temporal atau kronologis, yaitu kata hubung yang menghubungkan waktu seperti kemudian, sejak, setelah, awal, dan akhir. Kelima, menggunakan kata kerja mental, yaitu kata yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran seperti praduga, membayangkan, dan sebagainya. Dan yang keenam, menggunakan keterangan waktu, yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi untuk kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Berikut ini contoh berita dan unsur kebahasaannya. Teman-teman boleh membacanya ya biar lebih mengefektifkan waktu. Kalau saya terlalu cepat, teman-teman boleh pause ya. Nah, selanjutnya sebelum kita menyajikan teks berita, terlebih dahulu kita menulis dulu teks berita. Berikut ini langkah-langkah teks berita. Yang pertama, memilih peristiwa terkini. Kedua, menulis unsur-unsur yang diberitakan. Ketiga, mengumpulkan informasi. Keempat, membuat kerangka teks berita. Kelima, mengembangkan kerangka jadi teks berita yang utuh. Dan yang keenam, menentukan judul. Berikut ini penjelasannya dari langkah-langkah menulis teks berita. Yang memilih peristiwa terkini, contohnya COVID-19, gempa bumi, kecelakaan, dan semacamnya lagi. Kedua, menulis unsur-unsur teks berita. Nah, sebelum kita menulis unsur-unsur teks berita, terlebih dahulu kita menentukan judul, terus struktur teks berita, mulai dari kepala, tubuh, hingga ekor. Nah, pada bagian kepala teks berita terdapat unsur apa, di mana, kapan, dan siapa. Sementara pada bagian tubuh teks berita terdapat unsur mengapa dan bagaimana.
Dan pada bagian ekor berita merupakan pelengkap atau kesimpulan. Nah, mengumpulkan informasi. Sebelum kita menulis teks berita, kita temukan dulu informasi berdasarkan bagian yang akan diberitakan. Setelah mengumpulkan informasi, selanjutnya mengembangkan kerangka. Seperti ini ya teman-teman. Teks berita yang ini masih dalam bentuk kerangka, belum menjadi teks berita yang utuh. Selanjutnya kita boleh lihat. Nah, dari mengembangkan kerangka, maka jadilah teks berita yang seperti ini. Jadi teks berita yang utuh. Nah, selanjutnya ini ada contoh ya, mengembangkan kerangka. Dari ini contoh teks berita ini, kita boleh menambahkan kata-kata dan boleh menentukan judul. Selanjutnya langkah-langkah menyajikan berita. Yang pertama, menentukan sumber berita. Kedua, mendatangi sumber berita. Ketiga, mencatat fakta atau adik simbah. Keempat, menyusun kepala berita. Kelima, menyusun tubuh berita. Dan yang keenam, menyusun ekor berita. Selanjutnya, teman-teman dapat memperbaiki teks berita yang mudah ditulis agar lebih menarik. Nah, yang kita bahas pada hari ini. Selanjutnya, tugas teman-teman itu tentukanlah hal menarik di sekitarmu yang bisa diangkat menjadi berita. Tulislah berita di buku tulismu dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kebahasaan yang digunakan. Terima kasih.